Kita ke berita lainnya, ini ada 2 bidan di Yogyakarta yang ditangkap polisi karena memperjualbelikan bayi. Para pelaku beroperasi sejak tahun 2010 dan telah menjual sedikitnya 66 orok. Layaknya barang pemirsa, bayi-bayi itu dibanderol dengan harga yang berbeda. Bayi perempuan di Lego seharga 55 juta rupiah, sedangkan bayi lelaki ini lebih mahal yaitu 65 juta rupiah. Siapa sangka DM, bidan yang berusia 77 tahun ini ternyata merupakan penjahat. Wanita yang sudah lama melewati usia pensiun ini mencoreng profesi mulia seorang bidan yang sejatinya menolong ibu dan bayi yang dilahirkannya. Alih-alih mempererat ikatan orang tua dan anak, DM dan rekannya JE justru memisahkan mereka dengan menjual buah hati pasangan itu. DM dan JE mencari orang tua yang tak menginginkan bayi mereka. Keduanya lalu merawat anak yang baru dilahirkan itu dan mengiklankan mereka di media sosial. Harga bayi berbeda tergantung jenis kelaminnya. Kalau perempuan dibanderol 55 juta rupiah, sementara bayi laki-laki dihargai lebih mahal, antara 60 hingga 65 juta rupiah. Yang bersangkutan profesinya adalah terdata sebagai bidan. Kemudian hasil pemeriksaan kami, yang bersangkutan ini menerima penyerahan dan menerima perawatan serta memelihara bayi. Jadi rumah sakit ataupun tempat praktek mereka ini sudah tersebar, yang sudah terinformasi bahwa rumah sakit tersebut menerima dan merawat serta memelihara bayi. Lalu apabila misalnya ada pasangan yang tidak mau merawat atau tidak mampu merawat bayinya, mendatangilah tempat praktek mereka ini. Lalu dititipkan anaknya, kemudian dipelihara dan dirawat oleh para tersangka ini. Dan apabila ada pasangan ataupun orang yang akan merawat bayi tersebut, dilakukan transaksi penjualan. Yang kedua, menurut polisi, ini bukan kali pertama para tersangka jual beli bayi. Praktik ilegal mereka telah berlangsung sejak tahun 2010. DM dan JE bahkan pernah juga mendekam di jeruji besi karena kasus yang sama di tahun 2020. Seakan tidak kapok, keduanya malah beraksi lagi di tahun ini dan telah menjual setidaknya 2 bayi. Polisi mengungkapkan transaksi jual beli DM dan JE sudah berlangsung puluhan kali. Berdasarkan catatan yang petugas temukan, setidaknya sudah 66 bayi berpindah tangan. Terlepas dari adanya kesepakatan antara orang tua bayi dengan pelaku, perdagangan manusia tetaplah salah. Karena itulah 2 bidan ini ditangkap dan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya, yakni ancaman penjara selama 15 tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 bidan yang menjual dan membeli bayi leluasa menjalankan operasi ilegal ya melalui tempat praktik dokter. Lalu bagaimana bisa terendus? Kita akan bergabung pemirsa dengan Danita Riyandini yang saat ini berada di TKP, yakni tepatnya di Tegalrejo, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat siang Danita. Danita, seperti apa sebenarnya tempat praktik bidan jual beli bayi ini? Fada Endi dan juga pemirsa, kalau kita bisa gambarkan tempat praktek jual beli bayi yang dilakukan oleh 2 bidan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini memang lokasinya tidak jauh dari jalan raya di kawasan Tegalrejo, kota Yogyakarta. Nampak saat ini memang sepi dan memang sudah tidak ada aktivitas apapun sejak ditangkapnya 2 bidan berinisial DM dan juga JE yang saat ini memang sudah berada di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bisa gambarkan ini ada 2 lantai atau gedung atau ruangan bangunan yang dijadikan sebagai tempat praktik 2 bidan ini. Ini ada 2 lantai dan nampak juga ada pengukuran tinggi badan anak juga yang masih terpampang. Kemudian ada kursi tempat pasien menunggu, kemudian tempat praktek dan juga ada informasi buka dan juga tutup di lokasi praktek 2 bidan ini. Kalau saya pantau di gedung ini atau di rumah ini, tempat praktek ini tidak ada
papan nama atau tidak ada tulisan praktek nama bidan siapa atau tanggal praktek atau surat izin praktek atau jam buka tutup praktek yang terpampang di depan atau di area rumah yang dijadikan sebagai tempat praktek dua bidan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli bayi begitu. Dan informasi dari pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pihaknya hingga saat ini masih terus menyelidiki dan juga mengembangkan kasus ini mengenai surat izin praktek yang dimiliki oleh dua bidan ini, mengingat bahwa dua bidan ini sudah praktek selama bertahun-tahun. Dan sebelum adanya kasus jual beli bayi ini, pihak Ketua RT juga menyebutkan tempat praktek ini dulunya ramai dikunjungi oleh para pasien yang ingin melahirkan ataupun memeriksakan kesehatan kandungan dan juga anak mereka di wilayah Tegalrejo, Kota Yogyakarta ini. Mengenai kasus ini, saat ini masih berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, mengenai surat izin praktek dari dua bidan tersebut. Ada 66 bayi yang hingga 2024 ini diperjualbelikan oleh dua bidan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan harga 55 hingga 65 juta rupiah. Dan kasus ini ataupun peristiwa ini tidak disangka oleh warga setempat atau warga di sekitar. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga di sekitar sini. Dan kami juga atau tim kami juga sempat berbincang mewawancarai Ketua RT, menyebutkan bahwa sosok dari bidan ini atau pemilik tempat praktik ini merupakan sosok yang baik, aktif di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan juga pernah menjadi ketua RW di sini, dan tidak menyangka bahwa tempat ini atau tempat yang dijadikan sebagai orang datang memeriksakan kandungan maupun melahirkan bayi-bayi mereka ada praktik jual beli bayi. Dan hingga saat ini juga kami mantau memang tidak ada tanda-tanda atau aktivitas apapun yang berada di dalam, terlihat nampak sepi, hanya terlihat ada satu sepeda motor yang nampak berada di halaman, maksud di area dalam gerbang rumah atau tempat praktik ini. Dan kemudian ada beberapa korban tidak hanya di Yogyakarta saja, namun pihak kepolisian sebelumnya menyebutkan ada korban dari wilayah Bandung yang juga dikabarkan membeli bayi dari kedua bidan ini. Terhadap bidan ini atau dua bidan ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Fahada Indi, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Danita Aryadini mengabarkan langsung dari TKP. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana laporan langsung dari Danita Aryadini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggali lebih dalam kasus jual beli bayi di Yogyakarta yang ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2010. Ini menjadi pertanyaan pertama untuk Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol FX Endriadi yang sudah bergabung dengan kita melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Endriadi. Selamat pagi, selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang Pak Endri. Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana kemudian pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini Pak awalnya? Baik, terima kasih Bapak. Jadi kami informasikan kepada para pemirsa sekalian bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengungkapan terhadap peristiwa dugaan penjualan dan atau perdagangan anak dan bayi di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak. Jadi sekitar bulan Desember, di awal bulan Desember, kami melakukan penyelidikan terkait adanya informasi tentang penjualan bayi tersebut, dan kami berhasil ataupun telah mengamankan dua tersangka dengan inisial DM dan CE. Di mana hasil pemeriksaan tersebut kami dapatkan seorang bayi perempuan dengan jenis dengan panjang 52 cm dan berat 3,7, dan diperkirakan umurnya 1,5 bulan dalam kondisi baik dan sehat. Di mana hasil pemeriksaan terhadap para tersangka ini, si bayi tersebut diperdagangkan dengan nilai yang disepakati antara pembeli dengan para tersangka adalah 55 juta, Bapak. Nah, terhadap tersangka tersebut kami lakukan penangkapan dan penahanan sekarang dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Demikian informasi awalnya, Bapak. Ya Pak, Bapak ini sebenarnya rayuan atau iming-iming seperti apa yang disampaikan oleh kedua bidan? Kurang jelas suaranya. Ya, iming-iming atau rayuan seperti apa Pak Endriadi yang diberikan, dilontarkan oleh kedua bidan ini sehingga orang tua bayi ini kemudian rela untuk menyerahkan buah hatinya kepada dua bidan ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi awal informasinya adalah para orang tua atau ibu atau wanita yang mempunyai bayi tersebut merasa tidak mau dan tidak mampu untuk memelihara atau merawat anaknya sehingga dititipkan kepada para bidan ini. Demikian. Jadi modusnya adalah menitipkan atau merawat, dititipkan rawat kepada para bidan ini. Lalu si bidan ini kemudian mencari ataupun dicari oleh para orang tua yang ingin mengadopsi anak. Nah, sehingga terjadi transaksi dengan alih bahwa biaya persalinan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan, sehingga disepakati dengan nominal nilai uang 55 juta. Kemudian terjadilah transaksi tersebut. Demikian. Pak Kombes, prosesnya, berarti Mbak. orang tua dari pemilik bayi ini apakah juga bisa dijerat hukum atau seperti apa? Mengingat berarti ini ada indikasi orang tuanya bayi yang kemudian mencoba juga untuk menjual bayinya, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, kami sedang dalami ya, karena dalam kasus ini terhadap para orang tua sedang kami lakukan pemeriksaan mendalam. Nanti apabila terdapat cukup bukti akan kami lakukan proses. Karena si bidan ini juga menjanjikan ataupun dapat mengurus akte kelahiran daripada para bayi tersebut. Sehingga ini perlu pendalaman dalam pemeriksaan selanjutnya. Demikian. Yang jelas kami dari penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan upaya maksimal mencegah ataupun melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek jual beli bayi dan mengantisipasi kejadian-kejadian apabila bayi tersebut dieksploitasi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan lain yang tidak melanggar aturan yang berlaku. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Kombes Pol FX Endriadi selaku Direskrimum di Polda Yogyakarta. Terima kasih.